pada lonte hina Habib. Pusing ampe lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, lanjut jangan ya, lu jangan berisik dong. Saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya, kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka jelu tangkap. Betul? Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Ada nenek-nenek ngomongnya salah melulu. Saudara, sampai presiden aja dibilang petugas partai. Ketua DPR ditanya, bagaimana ibu? Apa ibu sudah baca semua? Jawabnya, ya sudah baca secara acak. Ketua DPR-nya aja, saudara, kelasnya seperti ini, tidak mau baca tuntas itu undang-undang. Kalau kau tidak baca tuntas, tidak boleh kau ketuk palu untuk besarkannya. Betul? Takbir. Maaf saudara, pemerintah saat ini banyak ingkar janji, banyak berkata bohong, dan banyak melakukan khianat terhadap amanat. Betul? Bahkan maaf, DPR RI tidak terkecuali. Mereka tidak lagi mewakili rakyat, tapi mereka lebih banyak mewakili oligarki para konglomerat. Betul? Betul? Maka itu sekarang kesian nasib bangsa Indonesia, saudara. Kesian, pemerintah tidak peduli lagi pada rakyatnya, DPR tidak peduli lagi pada rakyatnya. Tapi jangan khawatir, habaib dan ulama tidak akan pernah meninggalkan umat, saudara. Betul? Siap ikut habaib, siap ikut ulama. Takbir. Sekali lagi kita merebut kemerdekaan. Siap sekali lagi kita merebut kemerdekaan. Jadi kalau pemerintah tidak bertobat, DPR tidak bertobat, tidak mau diajak revolusi akhlak, sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia. Yang beredar di masyarakat. Selamat menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allah. Mereka hanya alat dari konspirasi besar dari kepentingan elit politik yang terbiasa bisnisnya mengandalkan kekuasaan, dan kaum globalis luar yang juga mempunyai kepentingan yang sama untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan pasar Indonesia. Selamat datang dan jumpa lagi dengan opini dan edukasi tanpa ilmu sundul langit yang penting berisi. Dengan kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 untuk periode kedua menjadi presiden, bisa diprediksi akan terjadi tekanan politik semakin meningkat dan keras.
Usaha pemerintah ke depan untuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi nampaknya semakin berat. Adanya pandemi COVID-19 mungkin sampai tahun 2021 merupakan ujian yang serius yang harus dihadapi oleh pemerintah. Pelemahan daya beli masyarakat, penurunan sektor industri dan pariwisata, pengangguran yang meningkat, lesunya dunia usaha, semua itu tidak bisa dipungkiri berdampak pada imunitas negara dalam kondisi lemah. Untuk alokasi dana COVID-19, pemerintah harus mengeluarkan anggaran hingga 695,2 triliun. Bukan angka yang kecil. Dalam situasi negara yang demikian, tentu saja akan timbul konspirasi dari beberapa golongan yang ingin menggoyang pemerintah demi kekuasaan karena kepentingan ekonomi dan idealisme. Saya tidak tertarik lagi untuk membahas tentang memanasnya suhu politik akhir-akhir ini karena sudah bisa diprediksi dan sudah banyak yang mengupasnya, diawali dengan Sugi Nur, kami, Rizik Syihab, dan gerombolan yang berusaha mendelegitimasi dan mendiskreditkan pemerintah dengan propaganda serta provokasinya. Dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah melakukan hasil nyata untuk membangun Indonesia dengan berbagai infrastrukturnya dari Sabang sampai Merauke, memberantas mafia migas, pelabuhan, tambang, menggelontorkan dana desa yang cukup besar, sertifikasi tanah massal, bantuan kesehatan dan pendidikan untuk rakyat kecil, transparansi birokrasi, hingga berbagai penghargaan dunia atas keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia, di mana banyak negara mengalami resesi. Kepercayaan rakyat dan partai politik yang masih sangat tinggi terhadap presiden saat ini. Rasanya aneh kalau ada individu atau ormas berani bersuara melawan pemerintah secara membabi buta dan menghendaki presiden mundur atau diganti dengan cara revolusi. Mereka hanya alat dari konspirasi besar dari kepentingan elit politik yang terbiasa bisnisnya mengandalkan kekuasaan, dan kaum globalis luar yang juga mempunyai kepentingan yang sama untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan pasar Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, saatnya berpikir cerdas. Mari bersatu menyuarakan kebenaran dan jangan diam dan menonton saja asap hitam yang timbul sekarang karena mereka membakar sampah penuh kotoran dan berharap semua menonton dan mengajak ikut serta menyebarkan bau busuk yang menyengat dan percaya hasilnya tidak akan menjadi lebih baik. Bersatulah rakyat untuk membela negara. Musuh sebenarnya lebih besar dari yang tampak saat ini. Jangan biarkan mereka menginjak-injak wibawa pemerintah, mencabik-cabik nasionalisme bangsa, dan meremehkan hukum. Mari kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, melalui dunia maya atau dunia nyata. Gaung dan kumandangkan, tindak tegas dan tendang sampai tuntas tokoh politik dan ustadz kaleng-kaleng yang berusaha memprovokasi, memecah belah, melakukan teror, dan mencabik-cabik nasionalisme serta moral bangsa. Bersatu kita utuh, bercerai kita runtuh. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan isi komentar dengan bijak dan santun. Komentar positif Anda merupakan perjuangan kecil dalam menyuarakan kebenaran dan bela negara. Jangan lupa like, subscribe, serta tombol loncengnya, dan jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.